Halo semuanya pemirsa video, kenalin aku Avan sebagai Gibran di sini. Kita ketemu lagi di program baru kita, BTS Magic 5. Nah kali ini kita udah di day ketiga, hari ketiga dalam syuting Magic 5 ini. Jadi kekuatan si Avan ini bisa dibilang agak keren ya. Karena kalau misalnya Avan main gitar dan melantunkan sebuah lagu itu bisa menghipnotis para pendengarnya. Gimana, ngerti gak? Ayo udahlah, kalau nggak ngerti nonton aja nanti ya. Nah sekarang aku mau perkenalin nih, ini adalah set rumah Papa Fatir. Papa Fatir ini adalah papa angkat, bisa dibilangnya papa angkat dari para Magic 5. Nah kalau mau tahu Magic 5 itu ada siapa aja, ada Naura, ada Mala alias Naura, ada Raka alias Rasya juga, ada Sri Devi alias Adara, ada Avan alias Gibran, ada Ebi alias Irsya. Nah hari ini kita ada sekitar berapa, banyak sih pokoknya hari ini. Pokoknya stay tune terus aja. Di hari ini ada Magic 5, ada Papa Fatir, ada Eyang Retno juga. Pokoknya stay tune terus. Guys, aku udah ganti baju nih, gila, keren kan? Iya dong. Oh iya, di atas kayaknya ada yang tag deh. Ngintip gak? Ayo ngintip yuk. Mereka lagi ngambil scene-nya Papa Fatir sama Eyang Retno, dan karena lagi pengen tag, jadi kita tuh nggak boleh berisik guys, kita harus berisik ngomongnya, oke? Di sini ada Papa Fatir sama Eyang Retno. Jadi tim Magic 5 lagi nyiapin set untuk di ruang makan nanti. Oke, nah ini udah penuh motek nih. Mari kita lihat keseruannya. Guys, tadi kan kita udah lihat tuh Papa Fatir sama Eyang Retno lagi tag. Nah, selagi nunggu tag, kita lagi ngumpul di ruang kumpul dulu, dan ada Adar sama Irsat di belakang lagi diwawancarain sama teman-teman infotainment. Yuk kita liatin.
Halo teman-teman. Nah, gila tadi seru banget syutingnya. Sekarang kita jalan-jalan, kita tanya-tanyain kepada pemain-pemain yang lain. Gimana keseruan hari ini? Halo Om, ini Om Temi guys. Jadi di sini dia bekerja sebagai Om Fatir. Papa, aku manggilnya Papa. Gimana Papa hari ini keseruan Seru syuting? sih, cuman sayang hujan ya, tapi mudah-mudahan hujan tidak menyurutkan semangat kita. Amin. Di Magic Five. Tentu dong. Mulai dari jam berapa? Ya. Jadi syuting mulai dari jam berapa Om? Tadi kita start jam 10:30. Karena kan kalian semalam sampai jam berapa gitu. Nah, jadi kita start 10:30. Ya udah, mudah-mudahan hari ini sesuai schedule, selesai semua. Amin, insyaallah. Pokoknya lancar terus ya semoga hari ini. Pokoknya dari persiapan, tayang sampai nanti setelah tayang lancar semua. Amin, insyaallah. Makasih Om. Siap. Ayo guys, kita cari lagi teman-teman yang lain. Nah, ini dia. Oh, bukan. Kita culik orang ini dulu, guys. Halo. Guys. Padahal yang lain seru loh, guys. Kok ini dia murung sendiri ya? Nah, gitu dong. Harus seneng. Aduh. Gimana hari ini syutingnya, seru gak, Bang? Kan belum mulai. Seru dong ya, karena kan hari ini ya ada kendala sedikit guys karena ada hujan, jadi kita nunggu dulu dan ganti scene. Yes. Yang Kalau kata Papa Fatir, semoga hujan tidak menyurutkan semangat kita. pasti dong karena semangat, karena kita ada pawang hujan. Oh gitu. Oh iya, saya pawang hujan guys. Jadi Ebi di sini jadi apa namanya? Jadi siapa? Jadi Irsyad itu punya kekuatan. Gak boleh di ini. Masih secret. Ya pastinya punya kekuatan, Ya pastinya pasti punya kekuatan. Pokoknya kalian kalau penasaran nonton aja Magic Five nanti guys. Stay tune terus aja, oke? Nah, gimana hari ini seru banget gak sih? Ada yang main hoverboard, itu ada yang naik motor, ada yang naik sepeda. Gimana, seru apa enggak? Iya, kayak yang syuting Magic Five itu nggak dominan gitu loh. Kayak kendaraannya itu nggak motor-motor aja, nggak mobil-mobil aja. Kita ada yang naik mobil, ada yang naik motor, apalagi ada yang hoverboard juga kan. Jadi ada sepeda seru juga. banget. Iya. Pokoknya seru banget. Pokoknya, Dan satu karakter itu nggak cuma mainin kayak misalnya satu karakter itu hanya di overboard itu aja, tapi kalau misalnya kita selesai syuting, kita main yang lain juga, kayak kita ganti-gantian coba motor gitu, yang satu nyoba overboard. Makanya jadi kita seru banget hari ini. juga kita di sini suka bercanda-bercanda sama tim-tim kalau lagi break, dan kalau waktunya syuting ya serius gitu. Iya. Seru banget. Kalau ada yang ngomong katanya kayaknya sutradaranya galak deh. Kata siapa? Siapa? Tapi Dikit. nggak tahu sih besok. Besok aman lah. Besok aman lah. Siapkan mental. Siapkan mental aja. Nah, kira-kira kalau Ebi nih, untuk Ebi sendiri deket sama siapa di lokasi syuting ini? Pastinya dekat sama teman Magic Five kan. Ya karena kita harus membangun chemistry. Yes. Biar nggak canggung, biar suka bercanda-bercanda pas syuting. Terus selain teman-teman Magic Five sama teman-teman musuh lah, musuhnya kita di ini. Walaupun di Magic cerita Five. kita bermusuhan, tapi di luar kita bercanda-bercanda. Sama- Oh iya, sama satu sama lagi tim kita juga. tuh sama tim juga, sama Om Sutradara juga kita Iya, deket banget. Oh, Kita sama sering wardrobe juga. Iya, bener. kita sering mengevaluasi karakter kita. Iya. Jadi kita sering nanya sama Papa Sutradaranya, Pak, jadi karakter Sharing-sharing. kita kayak gini gimana cara ininya lalalala. Karena kan yang udah berpengalaman kan dia, kita kan baru ya. Jadi kita harus belajar juga. Iya. Tuh. Yang udah tahu kan ya pengarah. Nah, tentunya kan di Magic Five ini nggak cuma ada kayak kita doang, kayak nggak cuma ada Sri Devi, Ebi dan Avan doang, tapi tentunya ada Basmala Gralin juga, Ya, dan Raden yang Raka udah Deni lama Suara juga yang udah lebih senior dari kita lah ininya. Ada Om Temi, ada yang Retno juga ya. Lebih senior lagi. Lebih senior lagi itu. Jadi Pastinya kita grogi ya. pastinya kita grogi, tapi ya kita bawa enjoy aja, dan kita pasti bakal sering-sering nanya lah, Om kalau misalnya gini gimana, karena buat mengevaluasi diri kita juga. Dan juga ya walaupun kita baru ya kan, mereka menerima itu kayak wah ayo anak-anak baru nih ya, keluarga baru nih gitu. Makanya Jadi di Magic Five kita enjoy. tuh seneng, dan kita kayaknya seru banget tuh di Magic Five karena orang-orangnya ramah semua. Jadi kita mendapat banyak pelajaran juga kan. Oke guys, kali ini aku dan Ebi ingin ngajak kalian muter-muter set lokasi rumah Papa Fatih. Sampai Bima boleh. Sampai Bima boleh.
Oke. Aku bawa tas. Oke, iya guys. Di sana juga udah ada Raka sama Mala yang lagi diwawancarain. Terus ada Sini penuh banget. Sri Devi juga yang lagi main hoverboard gitu. Kita mau kemana? Pada main hoverboard nggak ngajak-ngajak. Ya, pinjem dong. Kamu siapa ya? Aku juara 2 dari 5 dan ini juara 3 dari 5. Hai guys. Panggilan itu ya? Ayah. Guys, kita masuk acara video yang baru tahu BTS Magic 5. Oh, say hi dulu dong semuanya. Dari kita perkenalan. Kenalan satu-satu. Nah, kamu dulu. Halo, aku Sri Devi berperan sebagai Adara. Halo, aku Basmala Geralin, aku berperan sebagai Naura. Aku Raden Raka berperan sebagai Rasya. Oh iya, gimana nih guys, hari ini kalian bertiga sedang di lokasi syuting ADD. Lagi keseruan kita. Malah. Keseruan kita ya seru. Keseruan kita ya main-main kayak gini, ngobrol. Terus main games gitu. Iya, games apa aja. Bahkan kita bikin game sendiri loh. Kalau mau nih. Kalau Rasya gimana keseruan di lokasi syuting hari ini? Ya ini lagi main hoverboard, seru. Terus ketemu teman-teman juga, bisa ngobrol-ngobrol gitu. Adara gimana Adara? Wah, seru sih, asik pokoknya. Ya. Nah, Ya asik. Oh, udah gitu doang. udah jadi pulang. Nih, Asik. karena gue udah gede gue ngalah. Malah karena gue udah tua gue ngalah. Disambungkan nih sama Feby sama Sri Devi. Tapi udah kayak keluarga, udah kayak tim pelawak. Aku sama dia langsung temenan. Sri soalnya sokap, jadi aku temen. Lu juga? SPSD. Kalau aku pertama kali sama Afan, guys aku punya cerita lucu waktu pertama kali ketemu Afan. Afan itu orangnya so cool banget, jadi kayak terus diajak ngobrol kayak, ya kenapa aman gitu. Tapi akhirnya ternyata dia petakilan. Ya. Kalau sama Ebi emang sudah humble dari dulu, alhamdulillah. Ya. Kalau sama Raka, sama kayak Afan. Pertama kali ketemu aku dia songong. Mana ada, enggak. Aku tuh pertama kali ketemu Mala, biasa aja. Mungkin dia doang yang gak pakai songong, tapi aku sih biasa aja. Ya kan, La? Iya gitu. Lanjut aja. Hah? Iya gitu. Ya. Ya pokoknya gitu. Oh iya oke. Aku sih yes. Kalian hari ini udah dari jam berapa sih di sini? Udah. Aku dari jam 12, setengah 12. Aku dari sebelum Jumat, setengah 11 lah. Capek gak sih semalam sampai jam berapa tuh? Jam 3. Jam 3 ya? Jam 3. Malah Ilham ceritain dong, kan kalian dari panggilan nih. Kemarin perpisahannya gimana, sedih? Aku nangis. Itu ya jujur ya, scene aku nangis itu aku nangis beneran tau, makanya bisa sebutkan. Lihat di kuasnya Raja sama teman-teman tuh sedih banget. Iya sih, aku soalnya itu waktu kan jadi sama Pak Bobby dijadiin scene itu emang scene terakhir kan, supaya mungkin dapat feel-nya. Jadi kayak setelah scene itu emang bener-bener pergi ke Bandung kan. Langsung makanya aku di situ ya nangisnya beneran. Aku makanya sampai sesebutan, sampai sedih gue juga. Ada. Aku pas kan lama tuh ya di pamit-pamitan kan, aku nunggu di luar tuh aku nangis udah terus air mata lu nanti dilap sama Kabara, ada kan dilap tisunya baru dateng gitu. Karena nangis ngelihat malah pisah kan, aku juga jadi gue juga bakal pisah ini. Aku tahu pokoknya Kak Gita tuh sebenarnya sedih. Cuman Kak Gita gengsi aja. Iya. Oh enggak, yang paling nggak bisa pisah kayaknya Bunda ya. Bunda Poke. Soalnya setiap aku lewat dia ngajak peluk, aku pelukan 3 kali sama dia. Tapi rata-rata semua pada sedih ya. Sedih, ayah sedih, Oma Bibi juga sedih. Semua sedih kok. Ya gimana kasih udah keluarga ya. Iya udah setahun. Terus kira-kira tantangan Raka sama Mala gimana di Magic 5? Ada nggak? Dia kabur. Kalau aku tantangannya mungkin karakternya cool yang sangat berbanding balik dengan aku yang tipikal petakilan, dan karakter kan cuek ya. Dan aku tipikal orang yang super friendly. Jadi ya mungkin itu doang sih tantangannya. Kalau masalah cerita ada scene fighting, aku alhamdulillah aku bisa bawa sepeda. Ya mungkin bagian karakter aja mungkin yang susah. Dan bagian pulang pagi jangan ada di promo shotnya banyak. Kalau Raka nih kira-kira tantangannya apa nih buat Magic 5? Tantangannya harus beda sama karakter sama Ilham sih. Bedain karakter, soalnya kan aku juga maksudnya dibilang baru ya terjun ke dunia kayak gini. Jadi
belum bisa, nggak tahu caranya gimana cara ngerubah karakter gitu. Soalnya baru banget keluar dari panggilan, harus udah punya karakter baru. Harus belajar dari ulang juga istilahnya lah gitu. Terus sama kayak malah tadi bilang, kalau promo kan banyak shotnya, jadi kayak pulang pagi capek juga gitu. Oke, halo guys, gua Raka. Tadi habis dari jajan dulu nih. Dari jajan biasanya kalau aku istirahat ini ngemil terus sampai main HP gitu kan, nanti kelamaan ngantuk gitu. Bangun-bangun jajan udah lemas, kena angin kan, masih buka gitu. Kadang kalau lagi istirahat itu biasanya kalau masih belum pada tidur ya, karena kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing cerita juga kan. Kadang kalau mulai agak malam dikit, ada beberapa yang cerita horor gitu kan. Nah, kalau aku ini paling suka waktu lagi cerita horor. Jadi waktu cerita horor tuh langsung pada ngerumpi kan, bikin lingkaran gitu. Pada cerita-cerita kan, gila gini dulu gini. Oh, emang iya, jadi masing-masing dari kita itu punya ceritanya masing-masing. Dan semuanya ceritanya seru kalau cerita horor gitu kan. Atau enggak kita main game, atau kayak bahas video-video yang lagi viral di TikTok, atau bahas siapa gitu loh pokoknya. Ini kalau dilihat Raka ini kayaknya lelah sekali ya. Iya. Sekali. Tadi udah berapa banyak? Kalau hari ini sih tag baru 2 scene ya. Tapi lelahnya itu karena udah kebawa dari kemarin. Jadi waktu hari pertama kita syuting itu datang kan kita jam 9-an, jam 9 pagi ya. Jam 9 pagi itu langsung tag, jam 10-nya tag, zuhur selesai, habis zuhur itu langsung foto-foto terus guys. Foto-foto sampai mau maghrib. Nah habis maghrib ini kita tag lagi nih. Belum, istirahat dulu sampai isya. Habis isya ini baru tag lagi kita di luar tuh sampai jam 12 lewat, jam 1 malam lah. Jam 1:30 kalau nggak salah selesai itu. 1:30 terus nyampe ke bawah ke kostum, beres-beres. Jam 3 baru nyampe rumah. Sedangkan besoknya kita tuh jam 9:30 harus udah di lokasi lagi. Nah waktu itu pasan hari kedua tuh aku bangunnya tuh 8:30 baru bangun, jadi udah telat kan. Jadi datangnya tuh jam 10-an gitu. Terus di jam 10 tuh datang langsung take, terus pulangnya juga tadi jam 3:30 pagi, malah jam 4 nyampe rumah. Jadi ke bawah capeknya tuh aslinya bukan karena sinya banyak, gara-gara emang ke bawah dari kemarinnya waktu tidurnya kurang, sama ya tubuh lemas aja gitu loh, namanya apa sih, kurang vitamin atau apalah. Raka kan fansnya nih banyak nih dari fansnya ini kan banyak kan cewek nih. Gimana sih tanggapan dari Raka sendiri? Kalau tanggapan kan biasanya komen, oh masya Allah ganteng gitu-gitu, bikin aku starting sendiri sih. Biasanya dibawa sebagai positive vibes aja. Jadi kadang kalau lagi males nih bacain komen, kadang ada yang lucu-lucu komennya kan. Ya Allah, Raka ganteng banget, bla 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 bla, ujung-ujungnya bismillah disapa kan. Jadi poinnya dia ngomong sebanyak itu pengen disapa doang. Pas aku sapa tuh, hai, 10 menit lagi aku cek lagi kan dia langsung responnya tuh banyak banget. Kadang lucu-lucu yang kayak gitu, kadang lucu. Terus ada yang bikin gombal-gombal kan, bisa TikTok tuh, Raka kamu tahu gak perbedaan kamu gini. Terus aku baca gombal tuh salting diri. Jadi aku ambil komen-komen mereka, tanggapan mereka ke aku tuh aku ambil sebagai positive vibes dari aku, kayak penyemangat aku juga kalau lagi capek gitu. Berarti bisa jadi obat tersendiri pas lagi capek lah istilahnya gitu. Tapi Raka sering ngegombalin Mala nggak sih dia? Iya, ngegombalin Mala.
Malah tuh susah guys orangnya, dia nggak mau digombalin, dia tuh susah digombalin, nggak pernah baper malah dia. Yang bapernya tuh kita doang, yang bapernya yang lain doang, termasuk aku juga. Kalau dia tuh dilihat-lihat dia tuh, pokoknya cool abis dah. Digombalin juga nggak bakal kebalik, jadi ya kebalik. Tapi orangnya asik banget, orangnya asik, cool, cantik juga. Terus gimana ya? Dia kalau digombalin yang nggak bisa digombalin, kecuali lagi tag ya, di tag baru bisa digombalin. Di luar itu dia kalau digombalin misalnya pernah tuh waktu itu nyoba kapan gitu ya, malah begini apaan sih lu, gue langsung diginiin, makan langsung diginiin, kalau banget langsung ditinggalin pergi atau enggak elah. Digombalin bisa malah ditolak gitu, jadi orangnya bisa digombalin kan. Si Raka sendiri ngerasa perbedaan nggak sih dari awal dulu pertama kali syuting panggilan nih sama Mala kan, sama pas sampai udah saat ini gitu, ada sih nggak sih perbedaan? Perbedaannya dulu aku kan termasuk yang baru terjun ke dunia acting kayak gini. Jadi waktu dulu tuh ingat banget hari pertama di panggilan, aku syuting take sama malam. Take sama Mala itu sebelum kamera action aja aku udah keringet dingin semua. Kan siap-siap nih kan, touch misalnya kasih bedak atau apa, rambutnya udah di set udah apa gitu. Pas mau set lagi pada ngecek kamera, rambut gue langsung lepek semua tuh, langsung keringin semua. Dia pas ngomong sama Mala kayak terbata-bata tuh, ada kali 8 kali retake guys waktu hari pertama. Tapi lama kelamaan udah mulai deket sama Mala juga ngajarin, kan dia kan pengalaman dia maksudnya lebih banyak ya di bidang di dunia kayak gini. Jadi aku juga kadang nanya-nanya kayak gini, terus dia ngasih tahu caranya itu gini. Jadi lama kelamaan ngebangun chemistry juga enak, karena kita di real life juga udah teman deket banget. Jadi perbedaannya dulu sama sekarang, kalau dulu tuh kita masih canggung, kalau sekarang chemistry-nya udah kebit karena kita udah duduknya di panggilan, sama kayak udah kena dia deket lah, jadi istilahnya teman deket lah. Suka salting juga nggak sih sama misal di iniin Mala, digombalin Mala, sempet kayak gitu nggak? Mala nggak pernah ngombalin. Nggak pernah ya? Dia malah aku kadang bukan salting, saya kayak terkagum gitu dengan sifatnya dia ke semua orang. Dia tuh baik, orangnya perhatian, apalagi sama anak kecil tuh sayang buat sama anak kecil. Maksudnya dia tuh tahu gimana cara jaga sikap depan orang yang lebih tua, depan orang yang seumuran, sama orang yang lebih kecil. Aku kadang kagum salting juga, jadi wah gini orang baik juga ya, maksudnya apa sih, baik banget, terus pure banget gitu loh artinya, kayak ya gitu, kagumannya sama sikap-sikapnya dia ke orang lain, terus pinter banget jaga sikapnya gimana gitu. Kita lagi main air, aku bareng Ebi, bareng Haikal adiknya Afan. Nah kita bakalan cerita ya. Ya habis keluar ini bakalan jadi Juyung. Gue harus hidupnya, Wah. Sirip, tolong. Jadi guys, karena kenapa kita cuma bertiga? Karena si Afannya lagi tidur, terus si Mala sama Raka lagi makan. Jadi kita nggak mungkin ganggu dong. Jadi kita selesai makan, selesai sholat baru main air. ya, jadi makanya cuma kita bertiga dan ditambah oleh adik ya. Oh iya. Nama perannya apa? Nah ya kita mau kenalin ya. Jadi kita di sini tuh aku berperan sebagai Adara. Ya, dan aku sebagai Irsyad dan ini sebagai Jamal. Oh enggak. Oh, kalian kan hari ini udah ngapain aja sih di sini? Pastinya syuting ya, dan kita pasti sehari-hari tuh kayak makan, terus bercanda, duduk, sholat, terus tiduran, rebahan, ngobrol lagi, terus main-main gitu. Itu sehari-hari. Oke. Kayak umumnya sih, nggak ada bedanya. Biasanya jadi dugong. Ini juga. Ini lagi ngapain nih? Lagi apa? Break? Lagi nunggu waktu take lagi habis ini. Karena kan ini lagi udah baru selesai maghrib nih. Insya Allah bentar lagi kayaknya kita mau take. Ya, jadi sambil menunggu panggil, kita main air. Iya. Nah, udah mulai bereaksi nih. Mulai bereaksi nih. Nah, nggak bisa gerak. Kalian kalau waktu kosong tuh ngapain aja sih kalau lagi break syuting gitu? Kita ngumpul ya? Iya pasti. Terus kayak makan Bercanda. bareng, bercanda.
ya kayak ngumpul-ngumpul bareng, bercanda, pokoknya apa sih ya asik lah pokoknya di sini ya. Kita Iya makan bareng. iya kita makan Terus bareng. kita main games. Iya, main Gamesnya itu games. random guys. Game apa aja? Iya. Ini games juga nih. Games. Bentar lu Haikal ngomong dong. Ngomong. Nggak begitu. Nggak begitu konsepnya. Salah. Kamu tuh ngomong kayak ya guys kita di sini gitu. Ya guys kita di sini. Ya guys. Kita di sini. Gitu. Kita di sini. Ah, ayo dong, jangan bercanda dong. Mau serius nih nanya. Ayo. Ya guys di sini kita lagi main. Ya guys, kita di sini lagi main air udah. Oke. Udah, gitu dong. Oke. Nah, Devi, Ebi, ini series pertama ya? Apa ada lagi sebelumnya? Sebelumnya sih kita alhamdulillah udah pernah main di Pintu Berkah ya. Itu pintu berkah bukan series. Iya maksudnya ya kayak Iya. ya kayak syuting-syuting gitu lah iya, pokoknya. gitu, iya. Kalau seri sih baru pertama kali ini. Ini sinetron MKF ini yang pintu berkah. Jadi ini tuh jadi yang lebih di atas tingkatan itulah. Ya, kita kayak sekarang naik ke pangkat series. Wih, semoga nanti bisa masuk film. Amin. Amin ya Allah amin. Amin. Pokoknya terima kasih banyak buat Indosiar ya, buat Bu ini Mama Siwi, Pak Ekin, Bu Linda, pokoknya semuanya deh yang terlibat. Pokoknya terima kasih banyak karena udah memberi kita ruang dan wadah Allah. Dan ruang dan wadah. Udah memberi ruang dan wadah untuk kita berkarya dan apa mencari pengalaman ya. Kayaknya ada gerimis deh. Kayaknya udah gerimis ini. Tadi ada kilat juga. Iya tuh. Halo pemirsa video. Halo guys. Nah, Ebi tau gak sekarang Ebi lagi di mana? Gak tahu. Sekarang kita lagi di program barunya video BTS Magic 5. Oh, udah ada. Udah ada. Nah, oke, guys. Pokoknya kalau misalnya kalian penasaran sama kegiatan kita di Magic 5 setiap hari, jangan lupa nonton BTS Magic 5 yang pastinya hanya di video doang dong, karena yang original hanya di video. Jangan lupa nonton Magic 5 setiap hari hanya di Indosiar. Hanya di Indosiar. Jangan lupa nonton BTS Magic 5 hanya di video. BTS Mau di mana? video. Jangan lupa nonton BTS Magic 5 hanya di video. Udah. Video.